Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Lestari. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hak dan kewajiban warga negara. Dalam materi ini terdapat 3 sub-pokok bahasan. Yang pertama ada pengertian warga negara, dan yang kedua pengertian dan kewajiban warga negara, dan yang ketiga ada hak dan kewajiban warga negara dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum masuk ke pengertian, ada baiknya kita mengetahui fungsi negara. Fungsi negara adalah melaksanakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Pengertian warga negara. Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia dan orang-orang bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang sebagai warga negara. Orang-orang bangsa lain maksudnya peranakan Belanda, Tionghoa, Arab yang bertempat tinggal di Indonesia. Mengakui Indonesia sebagai tanah airnya, bersikap setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya ada pengertian hak dan kewajiban. Pengertian hak di sini dapat dipahami sebagai HAM. Menurut Undang-Undang ayat 39 tahun 1999 tentang HAM. HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya ada hak dan kewajiban warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Hak warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28A sampai dengan 28J. Yang pertama, ada hak asasi pribadi. Maksudnya, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan bergerak, dan lain-lain. Yang kedua, ada hak asasi ekonomi, yaitu hak memilih, hak manfaat, hak membeli, dan hak menjual, dan lain-lain. Yang ketiga ada hak asasi sosial dan kebudayaan, yaitu mendapatkan pendidikan, mengembangkan kebudayaan, dan lain-lain. Dan yang keempat ada hak asasi prosedural, yaitu mendapatkan keadilan, peradilan, perlindungan, dan lain-lain. Yang kelima ada hak asasi politik, yaitu memilih, dipilih, berorganisasi, dan lain-lain. Yang keenam ada hak asasi dalam perlakuan yang sama, yaitu hukum, pemerintahan, dan lain-lain. Dan yang selanjutnya ada kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27, 28, 30, dan 31 yang berisikan: yang pertama, membayar pajak. Yang kedua, menjunjung hukum pemerintahan. Selanjutnya, menghormati HAM orang lain, tunduk kepada ketetapan undang-undang, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, melaksanakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat sesama, mengikuti pendidikan dasar, dan yang terakhir, taat kepada negara. Kewajiban asasi adalah kewajiban dasar yang harus dijalankan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kepentingan dirinya sendiri, alam semesta, masyarakat, bangsa, negara, maupun kedudukannya sebagai makhluk Tuhan. Di Indonesia, antara hak dan kewajiban yang harus dipenuhi warga negara secara seimbang. Hak diri seringkali dileburkan dalam hak kolektif atau sosial. Di samping hak pribadi seseorang, terdapat hak-hak orang lain yang kemudian melahirkan kewajiban-kewajiban warga negara. Perkembangan hak asasi manusia di Indonesia. Pada tahun 1945 sampai dengan 1959, HAM sudah mendapatkan legitimasi yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945, meskipun belum optimal seperti keleluasaan pendirian partai-partai politik. Pada tahun 1959 sampai 1966 terjadi pemasungan
hak asasi sipil dan politik, seperti hak untuk bersertifikat, berkumpul, dan mengemukakan pendapat dengan tulisan. Pada tahun 1966 sampai 1970, muncul gagasan perlunya pembentukan pengadilan HAM. Pada tahun 1970 sampai 1980, persoalan HAM mengalami kemunduran dan terjadi penolakan terhadap HAM. Pada tahun 1950, pemerintah membentuk Komnas HAM. Pada tahun 1958 sampai sekarang, setelah jatuhnya rezim Orde Baru, terjadi perkembangan luar biasa pada HAM dalam Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ada pembicaraan mengenai hubungan negara dan warga negara. Apakah negara yang melayani warga negara atau sebaliknya dapat merujuk pandangan pada pemikir? Yang pertama ada kaum pluralis menurut Hobbes dan John Locke. Masyarakat yang mendahului dan menciptakan negara sehingga negara harus tunduk kepada masyarakat. Yang kedua ada kaum Marxis menurut Antonio Gramsci. Dominasi kekuasaan ada pada negara. Negara merupakan institusi yang digunakan kaum borjuis untuk menjalankan kekuasaan yang baik. Yang ketiga ada kaum sintesis menurut Anthony Giddens. Menyatukan dua pandangan di atas, kata kunci, struktur atau negara untuk teori Marxis, dan agensi atau warga negara untuk teori pluralis. Negara dan warga negara saling mempengaruhi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga dapat dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.